Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok kami, Kabut Komunikasi Antar Budaya. Halo, jadi Kabut ini yang podcast yang dibuat oleh kelompok 7 untuk membahas terkait materi mata kuliah komunikasi antar budaya dengan cara yang menarik, simpel, dan juga menyenangkan. Bener banget, tapi sebelum kita memulai podcast ini, ada baiknya untuk perkenalan diri terlebih dahulu ya. Yang pertama ada saya sendiri, Yolanda Manulang. Halo, saya Devita Resti. Halo, saya Rian Ardiansyah. Halo, saya Miaulia. Halo, saya Raka Ataris. Kali ini kita ditemenin oleh narasumber yang sangat keren, fashionable, dan berbakat tentunya di bidangnya, yaitu seorang akademisi di bidang ilmu komunikasi sebagai dosen Telkom University, Fakultas Komunikasi dan Bisnis. Kepada Ibu Clara, kami persilakan untuk menyapa para pendengar terlebih dahulu. Halo, perkenalkan saya Clara Novita Anggraini, dosennya anak-anak. Terima kasih kepada waktu yang diberikan oleh Ibu Clara sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kami hari ini. Ya, baik. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Sekarang kan kita lagi mau UAS ya, sedang preparation. Ya. Nah, baiklah, karena kita udah pembukaan tadi, kan pasti penasaran nih, kita selanjutnya mau ngapain. Untuk itu, semua para pendengar dari podcast kami ini boleh stay tune terus di podcast kita, Kabut Komunikasi Antar Budaya. Oke, kembali lagi di Kabut Komunikasi Antar Budaya. Ya, benar banget. Langsung aja nih ya. Kali ini kita akan membicarakan tentang membangun efektivitas komunikasi antar budaya. Nah, saya mau nanya nih ke Ibu, menurut Ibu Clara nih, apa yang merupakan titik utama dari komunikasi yang efektif, Bu? Kalau menurut saya yang penting itu mutual understanding. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, apa yang kita maksud itu sama dengan orang tersebut terima. Intinya di situ. Karena kalau dalam konteks budaya, apalagi yang berbeda-beda, kita kan punya bahasa masing-masing. Tapi gimana nih caranya biar bisa nyambung, biar bisa efektif, kesamaan makna itu tercipta. Nah, jadi di situ dibutuhkan ada gesture, mimik, dan lain-lain. Wah, saya dapat pengetahuan baru nih dari penjelasan Ibu. Kira-kira Ibu pernah tidak mengalami komunikasi yang tidak efektif? Lalu cara Ibu mengatasinya itu seperti apa? Pernah sih. Saya kan punya tim pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu kan kita asal daerahnya beda-beda ya. Kemudian dari berbagai macam profesi yang berbeda-beda juga. Nah, biasanya ketika saya mengisi training untuk guru-guru di daerah-daerah, itu selesai sesi training itu pasti guru-guru akan minta untuk foto-foto. Jadi saya udah bilang nih ke semua tim saya, nanti besok kalau misalnya kita selesai ngisi materi, itu siap-siap ya, biasanya guru-guru pada minta foto. Tapi teman-teman saya tuh nggak ngerespon gitu, mereka kayak diem aja terus kayak krik-krik gitu, "Hah, apaan sih?" Kayak gitu mungkin maksudnya ya, terus ya udah diem aja, diem tuh. Berarti kan nggak efektif ya, karena mereka nyangkanya, "Ih, apaan sih kok foto-foto, norak banget," gitu, di pikiran mereka teh begitu. Karena terutama yang orang Jakarta ya, yang budayanya bisa lebih dibilang tidak seguyup itu ya, oke. Nah, terus pas besoknya bener lah kejadian kan, guru-guru itu semuanya rebutan minta foto gitu dan, ya alhamdulillahnya semua bisa menyesuaikan ya dengan baik gitu. Itu pengalaman saya. Oh, gitu ya Bu, pengalamannya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, kenapa sih sering terjadi komunikasi yang kurang efektif ketika berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya? Kalau menurut saya ya, tentu saja karena perbedaan latar belakang budaya itu sendiri. Komunikasi itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan viewpoint masing-masing ya. Jadi pengalaman seumur hidup, experience-nya gitu, kemudian juga view pandangnya dia pribadi dalam menyikapi sesuatu gitu. Sehingga banyak sekali perbedaan, nggak usah beda budaya pun sebenarnya kita beda orang juga bisa beda banget gitu dalam menyikapi sesuatu. Nah, kayak kalau yang contoh saya ceritakan tadi, kalau misalnya mau lihat dari sudut pandang guru-guru yang ada di daerah gitu ya, kenapa mereka sebegitu ininya untuk minta foto segala gitu ya.
Mereka karena orang kan datang dari jauh ya, jadi kita kan datangnya dari jauh gitu. Eee, Kemungkinan untuk bisa ketemu itu kecil sekali, sehingga mereka ingin mengabadikan momen itu ketika bertemu dengan kita. Itu dari viewpoint-nya mereka. Tapi mungkin untuk orang yang, kayak, tim saya yang dari Jakarta gitu misalnya, itu kan dia nggak biasa tuh, untuk foto-foto, diajak foto-foto kayak gitu. Ya beda lah ya, karena experience-nya dia nggak pernah diajakin foto-foto, kayak gitu. Kemudian juga di pandangannya dia pribadi, itu tuh nggak perlu kayak gitu-gitu tuh, gitu. Perbedaan seperti itu sih jadi, ya wajar gitu. Itu dalam konteks yang kecil ya. Kalau dalam konteks yang besar kan lebih banyak lagi, kayak misalnya di Indonesia itu kan kita kalau ketemu orang walaupun nggak kenal, nyapa di jalan gitu, sambil senyum kayak gitu. Nah itu kan dipandangnya biasa dan ramah ya kalau di Indonesia. Tapi untuk orang yang dari negara lain kan belum tentu ya. Nah, kalau gitu Bu, apakah Ibu pribadi pernah mengalami perbedaan pendapat saat bertemu pertama kali dengan orang yang berbeda budaya, namun Ibu tidak menyampaikan impresi atau kesan tersebut? Pernah. Karena, ya kayak tadi yang saya contohin itu kan juga saya membiarkan saja ya, membiarkan saja, cenderung membiarkan saja. Jadi saya nggak ngototan kayak, "Iya pokoknya siap tuh besok besok itu siap-siap aja, Mbak-mbak tuh bakal diminta foto-foto sama guru-guru, pasang senyum yang baik," kayak gitu, "tampilkan diri yang baik ya kalau misalnya, lagi capek dikondisikan." Nah kayak gitu-gitu kan. Apakah cukup ini contoh yang saya berikan? Atau Cukup sih, harus Bu. yang kayak gimana gitu? Sebelumnya saya pernah membaca dari beberapa sumber berbeda terkait komunikasi antar budaya yang efektif itu kita perlu untuk menjadi kompeten, di mana kita bisa peka dengan lingkungan, mengenali lawan bicara, menyesuaikan diri, menghindari konflik, hingga mengubah perilaku agar tidak terlalu mencolok atau terkesan rasis kepada lawan bicara. Bagi Ibu sendiri, cara apa yang paling sering Ibu gunakan ketika akan komunikasi dengan orang yang berbeda budaya dengan Ibu? Oke, ada teori komunikasi yang namanya akomodasi komunikasi. Itu, teori itu mengatakan bahwa ketika kita berbicara dengan, eee, orang yang berbeda latar belakang budaya, kita akan melakukan akomodasi. Akomodasi itu bisa positif, bisa, negatif ya. Kalau yang positif itu, misalnya saya kenalan sama orang Makassar, kemudian di depan namanya ada gelar Andi. Nah, kalau saya cukup akomodatif ya secara positif ya saya akan, pakai itu untuk mendekatkan diri ya, untuk lebih membuka diri supaya komunikasinya juga bisa lebih enak gitu, bisa lebih lebih lancar dan, keberadaan saya juga diterima gitu oleh orang tersebut gitu. Nah itu, benar gitu, akomodasi komunikasi yang saya lakukan itu bisa membuat teman saya juga lebih terbuka ya, kayak gitu. Itu sih yang saya lakukan itu, eee, iya, mungkin kalian juga belajar ya teori akomodasi komunikasi itu. Jadi kita melakukan akomodasi supaya, mendekati orang tersebut lewat budayanya dia gitu sehingga bisa, tercipta komunikasi yang lebih efektif, gitu. Setuju banget sih, Bu. Dengan melakukan akomodasi dulu ya, kayak pendekatan kepada orang yang ingin kita ajak bicara. Nah, saat ini kan sedang ramai orang membicarakan terkait YouTuber atau konten creator yang melakukan komunikasi dengan orang dari berbagai budaya. Salah satunya ada Jerome Pauline, yaitu seorang mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di Jepang. Dirinya melakukan komunikasi dengan teman-temannya menggunakan bahasa Jepang, lalu membuat subtitle bahasa Indonesia di videonya yang di YouTube agar dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Menurut Ibu sendiri, apakah cara yang dilakukannya sudah termasuk ke dalam teknik komunikasi antar budaya yang efektif atau gimana nih, Bu? Iya, kalau kita lihat dari subscriber-nya, tentu itu komunikasi yang efektif ya, dari viewers-nya tentu itu komunikasi yang efektif. Kenapa itu bisa menjadi efektif? Ya karena di Indonesia kan
kita tuh tipikal orangnya agak amazed gitu ya, masyarakat kita kebanyakan itu, eee, apa ya, mengagumi hal-hal yang dari luar negeri gitu. Yang dari luar negeri tuh, kita tuh pandangnya tuh spesial gitu. Nah ini yang diambil oleh Jerome Pauline gitu ya, bahwa dan dia juga menginformasikan budaya Jepang gitu melalui konten-kontennya secara tidak langsung ya. Sehingga ini membantu orang-orang yang punya ketertarikan terhadap negara Jepang itu sendiri ataupun budaya Jepang itu sendiri gitu. Apalagi mereka-mereka yang punya cita-cita untuk sekolah di Jepang juga misalnya sama kayak Jerome Pauline gitu ya, maka konten-konten itu akan sangat membantu. Makanya itu kemudian menjadi efektif. Kalau menurut saya sih apa yang sudah dilakukan Jerome Pauline itu dengan, tagline-nya itu kalau buka kan konnichiwa gitu ya. Tadi mungkin kan kita sudah membahas terkait komunikasi antar budaya yang efektif serta contohnya. Kalau melihat dari cepatnya perkembangan zaman dan teknologi saat ini, tentu memiliki teman yang memiliki latar budaya yang berbeda, baik itu dari segi konteks tinggi maupun rendah, budaya maskulinitas maupun feminitas, atau budaya etnis antar suku hingga antar negara cukup mudah. Tapi perlu diingat, kita tidak mungkin bisa melakukan komunikasi dengan efektif apabila tidak memiliki etika dalam berbicara. Nah, dari Ibu Clara sendiri, apakah ada etika yang Ibu pribadi terapkan ketika akan berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya, Bu? Oke, supaya tidak terjadi, benturan ya. Kalau saya sih selalu memegang, 3 kata ajaib itu paling ya, maaf, tolong, terima kasih. Jadi apapun latar belakang budayanya, kemudian, apapun, segimanapun perbedaan pandangannya, perbedaan latar belakangnya, dan saya juga, menekankan bahwa kita itu berbeda pendapat nggak apa-apa, dan saya juga sering kalau berbicara atau berdiskusi itu, oke pendapat dia A, pendapat saya B gitu kan, dengan latar belakang dan reasons masing-masing. Iya, Bu. Kita udah dengar menurut Ibu Clara tentang etika komunikasi antar budaya ya, yang dianut oleh beliau tentu saja. Nah, saya juga ingin menambahkan nih, di mana kode etik universal dari komunikasi antar budaya adalah menghormati orang yang berbeda budaya, kemudian memberi gambaran yang bisa diterima oleh universal atau pendapatan ini bisa diterima oleh masyarakat lain, terus tidak membedakan orang yang berbeda budaya juga, kemudian dan berusaha mengenali orang tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman gitu dalam berkomunikasi. Tapi serunya pembahasan kita hari ini harus berakhir karena waktu kita sudah habis seperti itu. Iya, penjelasan dari Bu Clara sangat simpel dan menarik, terus juga bisa memuat semua apa yang kita tanyakan gitu. Ibu sudah lengkap sekali dan pokoknya penjelasan Ibu tuh benar-benar terbaik deh. Pokoknya nggak ada yang bisa lawan deh, keren banget itu. Amin, 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 beneran keren ya. Beneran Bu, beneran. Saya aja sampai takjub banget, Ibu benar-benar lengkap gitu. Dan kami dari kelompok 7 juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Clara selaku narasumber kami hari ini. Semoga setiap usaha dan pekerjaan yang sedang dijalankan bisa berjalan dengan lancar serta diberikan kesehatan senantiasa. Untuk kesalahan kata atau perbuatan yang mungkin terjadi dalam podcast ini hendaknya bisa dimaafkan. Ya, Sama-sama. Ibu terima kasih banyak ya Ibu. Kami dari kelompok 7 undur diri. Sampai jumpa di kabut selanjutnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sampai jumpa, sama-sama. Sukses ya.